Seumpama biji sesat. Selamat pagi, saudara-saudari. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema, yaitu hargai hal yang kecil. Dan kemarin kita telah melihat bahwa hati kita ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Jadi tidak ada orang lain yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Dan kalau Tuhan itu tahu akan hati saudara atau hati kita, maka keputusan Tuhan itu keputusan yang betul-betul benar. Pilihan Tuhan adalah pilihan yang benar. Kalau Tuhan itu menolak Saul, berarti penolakannya pun benar. Dan kalau Tuhan memilih Daud, pemilihannya itu pun juga benar. Karena Tuhan itu melihat hati. Saudaraku kasih Tuhan, ketika Saul itu ditolak oleh Tuhan, Samuel merasa duka cita, berduka yang begitu dalam. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel di dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama, "Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya itu telah kupilih seorang raja." Jadi saudaraku kasih Tuhan, kalau Tuhan berkata demikian, berarti ada orang yang dipilih dari anak daripada Isai. Tapi Tuhan tidak bicara kepada Samuel siapa yang dipilih. Tapi Tuhan telah melihat sebuah hati yang tepat di hati Tuhan atau tepat di mata Tuhan. Padahal Isai mempunyai 7 anak dan ditambah satu yang kecil. Yang paling kecil adalah Daud pada waktu itu. Saudaraku kasih Tuhan, yang menarik di sini adalah ketika anak yang pertama, Eliab, Abinadab, dan seterusnya itu datang. Dikatakan dalam firman Tuhan di ayat yang ke-7 dalam 1 Samuel 16, "Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di hati." Saudaraku yang kasih Tuhan, ini menarik sekali. Yang menarik apa? Kalau Tuhan ini mampu melihat hati, artinya bahwa Tuhan itu mampu melihat di mana si pemilik hati itu. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Pada waktu semua anak Isai itu diurapi dan semuanya tidak ada yang dipilih, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Apakah sudah selesai dan anakmu tidak ada yang lain?" Firman Tuhan berkata, "Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, ia indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, 'Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.'" Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, artinya bahwa demikian. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut di mana saudara berada. Kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa menutupi dari mata Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat kita di mana saudara berada untuk keluar, untuk menerima pilihan Tuhan dan urapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita ini tidak perlu mengalami ketakutan ketika Tuhan tahu akan hati kita. Kita tidak perlu cemas karena Tuhan tahu hati kita. Di mana kita berada, di sungai Kerit pun, di kondisi padang belantara sekalipun, kalau mata Tuhan sanggup melihat hati kita, tangan Tuhan sanggup mencari kita untuk membawa kita keluar dari padang belantara, untuk membawa kita keluar dari kesulitan, untuk kita menerima yang disebut dengan pengurapan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pilihan Tuhan itu membuat kita mampu
untuk keluar. Pilihan Tuhan itu tidak pernah salah, karena Tuhan itu memilih dari dasar hati kita. Biarlah hati kita ini hati yang benar. Bagian kecil dalam hidup kita ini adalah bagian yang benar, supaya kita ini dijumpai oleh mata Tuhan dan ditarik oleh tangan Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Dan kita besok akan belajar tentang kenapa Tuhan memilih akan Daud. Apa sih istimewanya Daud? Dan kita akan lihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Daud, di dalam hati Daud, sehingga Tuhan melihat dia dengan tangan Tuhan mengurapi dia. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kalau matamu sang melihat hati manusia, kami lebih tidak akan takut. Ketika hati kami benar di hadapan-Mu, matamu akan memandang kami, dan tanganmu akan memilih kami, dan pengurapan-Mu adalah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.